Kenzi udah makan atau belum? Sudah. Sudah. Oke, gimana liburannya kemarin teman-teman? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan. Pada pergi kemana? Di rumah. Di rumah aja. Oke, ya. Kita sebaiknya untuk sekarang di rumah aja lebih dahulu ya. Nah, soalnya kita sedang dalam masa-masa pemulihan ya. Jangan sampai kita lalai ketika kita pemulihan, tiba-tiba langsung jalan-jalan, semisal ke luar negeri atau ke luar negeri ya, pokoknya ke luar negeri gitu. Nah, takutnya nanti akan muncul virus baru ya, akan muncul virus baru yang mungkin bisa membuat kesehatan kita menjadi turun atau seperti itu ya. Kemarin kakak udah membuka semua aplikasi yang kalian kirimkan ke kakak ya. Wah, ternyata bagus-bagus sekali ya. Ada yang itu ninja-ninjaan, ambil koin. Wah, itu keren ya. Kemudian ada suara hewan, kemudian bermain sepak bola. Wah, itu luar biasa sekali ya. Baru dikasih sedikit materi aja kalian sudah bisa mengembangkan coding yang telah pelajarin. Wah, itu luar biasa sekali ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan sedikit berpindah haluan ya, teman-teman semua. Kita akan sedikit berpindah haluan. Maksudnya berpindah haluan itu berpindah program. Ya, kalau kemarin kan kita menggunakan app Inventor ya untuk membuat aplikasi menggunakan Android. Nah, sekarang kita akan memprogram menggunakan bahasa C, bahasa C, ya, kebalik. Nah, bahasa C, ya, bahasa C. Nah, bahasa C ini adalah bahasa pemrograman ya, bahasa pemrograman yang mendekati dengan bahasa manusia. Nah, jadi ketika kalian memprogram alat atau memprogram robot atau memprogram software dengan bahasa C, bahasa C, nah itu lebih mudah, bahkan bisa dibilang itu mudah sekali ya, karena benar-benar mendekati bahasa kita, bahasa manusia. Nah, tapi biasanya sih menggunakan bahasa Inggris ya, tapi bisa kok kita menjadi bahasa Indonesia seperti itu. Nah, terus softwarenya apa? Nah, kita untuk kali ini kita tidak menggunakan software khusus ya, kita tidak menggunakan software khusus. Tapi kita menggunakan jaringan internet. Ya, biasa kita menggunakan Google Chrome. Nah, kita menggunakan Google Chrome, kita menggunakan secara online. Nah, kemudian kita nanti akan mencobanya. Ya, kita nanti akan mencobanya. Nah, sekarang kalau kalian sudah komputernya sudah menyala semuanya. Nah, komputer sudah menyala semuanya? Sudah. Sudah, ya, Bapak. kalian menggunakan komputer semua ya? Nah, ini kakak menggunakan handphone karena tadi komputernya bermasalah kembali. Nah, ini kakak menggunakan handphone. Sekarang coba kalian buka Google Chrome-nya. Oke, sudah buka Google Chrome? Nah, kalau sudah buka Google Chrome-nya, kalian ketik di websitenya itu. Sebentar, ini kakak sedikit share dulu ya, share screen. Nah, ini sudah kelihatan atau belum teman-teman semua? Sudah kelihatan. Nah, oke, kita buka ini ya. Kita buka Google Chrome-nya. Nah, kemudian silakan kalian klik, bukan klik, tapi ketik ya. Ketik websitenya adalah ini nih, walkwe.com ya, walkwe.com. Nah, di situ kalian bisa mensimulasikan ya, mensimulasikan. Oke, yang pertama, kita coba dulu ya walkwe.com-nya. Nah, di sini kakak
coba-coba trading tuh tadi ya. Walkwe.com. Walkwe.com. Nah, ini ya, walkwe.com. Tulisannya walkwe.com. Mana enter? Nah, walkwe.com. Oke, nah di sini kalian boleh kalau mau sign up-nya nanti aja ya, sign up-nya nanti aja. Oke, kita langsung aja nih ke scroll ke bawah sedikit. Nah, nanti akan ada start new project. Nah, di sini ada 3 macam microcontroller. Ya, ini nanti microcontroller ini yang akan menjadi otak dari robot kalian, RC. Ya, nah kita akan di final nanti ya, final nanti di akhir semester nanti kita akan membuat robot RC. Nah, di mana robotnya itu bisa kita program nih. Nah, programnya menarik. Salah satunya nanti kita program untuk bermain sepak bola. Ya, ketika nanti kita sudah bisa melakukan PTM, nah kita akan bermain nih sepak bola. Ya, sepak bola bersama teman-teman kalian. Wah, sepak bolanya pakai robot, ya, bukan kita yang sepak bola, kita hanya mengendalikan robotnya. Nah, kita bisa klik di sini Arduino Uno, ya. Silakan kalian klik Arduino Uno. Nah, ini barusan kakak klik. Nah, nanti di layar kalian, di screen kalian akan muncul sebuah microcontroller, ya. Namanya di sini Arduino Uno. Nah, ingat ya, Arduino Uno ini adalah otaknya. Kalau diharfiahkan secara manusia itu ini adalah otaknya nih, Arduino Uno, ya, otaknya. Nah, untuk hari ini kita akan mencoba menyalakan lampu, ya, menyalakan lampu, tapi kita hanya simulasi ya, kita hanya simulasi. Nah, kita menyalakan lampu dengan cara diprogram. Nah, kita menyalakan lampu dengan cara diprogram. Pakainya bahasa C tadi ya, bahasa C, bahasa C. Bahasa C yang akan kita pelajari. Nah, di situ kan ada simulasi dan kode ya. Nah, di situ ada simulasi dan ada kode. Nah, untuk kodenya bisa kalian coba klik kode. Nah, di kodenya nanti akan ada void setup. Nah, kemudian ada tulisannya tuh, put your setup code here to run once. Ya, artinya adalah letakkan atau taruh kode pengaturanmu di sini untuk dijalankan hanya sekali. Nah, jadi void setup itu nanti cuman diproses oleh Arduino itu cuman sekali. Ya, cuman sekali. Nah, kemudian ada void loop. Nah, kalau di void loop itu ada put your main code here to run repeatedly. Nah, jadi kalau void loop nanti programnya akan dijalankan berulang-ulang kali. Nah, contohnya ketika kalian jalan ke sekolah. Nah, ketika kalian jalan ke sekolah, tujuan kalian cuma ke sekolah aja. Nah, programnya nanti akan ditaruh di void setup karena cuma sekali jalan. Nah, iya kan? Karena cuma sekali jalan. Pagi kalian berangkat ke sekolah. Udah, kemudian kalian di sekolah. Nah, itu cuma sekali jalan. Kalau void loop, nah, misalnya kalian program. Nah, kalian hari ini pergi ke sekolah, kemudian pulang ke rumah, program lagi besok. Ya, besok kalian ke sekolah, kemudian pulang ke rumah. Kemudian 3 hari ke depan kalian program, kalian pergi ke sekolah, dan kalian pulang ke rumah. Nah, kayak gitu seterusnya, mungkin sampai bertahun-tahun, mungkin sampai berpuluh-puluh tahun, nggak sampai berpuluh-puluh tahun ya, karena kalian kan akan lulus, kemudian kuliah dan kerja gitu ya. Nah, itu bedanya. Kalau void setup kalian hanya memprogram untuk kalian berangkat sekolah aja, udah selesai. Nah, tapi kalau void loop kalian memprogram itu berterus-terusan, diulang-ulang terus. Nah, itu ya, seperti itu. Nah, di sini kakak udah punya contoh tadi yang sudah
kakak program. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya kakak menyalakan lampu, kemudian mematikan lampu. Nah, ini agak sedikit lama ya, mematikan lampu. Kemudian nyalain lagi lampunya. Nah, kemudian matikan lagi. Nah, ini menggunakan void di void loop ya, karena terus-terusan nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati, terus seperti itu. Nah, nanti kita akan sedikit memprogram nih seperti ini. Kok bisa sih? Iya bisa, karena teknologi sudah maju ya sekarang. Oke, ini kakak stop dulu. Nah, caranya gimana? Nah, caranya yang pertama ya, yang pertama di sini. Oh, nggak bisa dikecilin, maaf, nggak bisa dikecilin ya. Ini udah standar berarti. Nah, yang pertama ada di void setup-nya terlebih dahulu. Nah, tapi sebelum di void setup, coba kalian ke paling pointernya coba kalian posisikan ke depan, kemudian kalian enter 2 kali, ya. Nah, jadi nanti void setup-nya ada di baris nomor 3. Jadi nanti void setup-nya ada di baris nomor 3. Loh, kenapa harus kayak gitu? Sebenarnya nggak masalah, ya. Nggak masalah mau di baris nomor 2 atau nomor 1. Tapi di baris nomor 1 akan kita kasih nama. Akan kita kasih nama. Nama untuk apa sih, Kak? Nah, di nomor 1 ini akan kita namakan karena kita menggunakan lampu ya, yang tadi ini. Nah, kita akan menggunakan lampu. Sedangkan Arduino ini, nah ini Arduino ya yang biru itu. Sedangkan Arduino itu butuh mengenal yang namanya komponen. Jadi harus diajarin dulu nih. Kita ajarin sama Arduino-nya. Arduino ini namanya lampu. Nah, ini lampu ya, yang warna merah itu adalah lampu. Arduino ini namanya lampu. Arduino kamu harus lampu. Nah, seperti itu. Cara kita mengajari Arduino yaitu kita menggunakan kode pemrograman. Ya, jadi kita harus bisa ngajarin Arduino terlebih dahulu biar nanti bisa berjalan programnya. Oke. Nah, kakak ke slide yang tadi yang kita bikin baru ya. Nah, di sini jangan lupa ya, di situ ada kode dan simulation. Nah, kalian klik kodenya, klik code, ya, klik code. Nah, kemudian di baris nomor 1, kita kenalkan dulu Arduino itu sama lampu. Dikenali nih, Arduino ini namanya lampu, gitu. Ya, dikenalin dulu nih sama Arduino. Arduino ini namanya lampu. Nah, gimana cara ngenalinnya? Kita klik, kita tulis teks ya. Pakainya INT. Nah, di situ udah ada. Ya. Di situ udah ada. Kalian bisa milih atau bisa kalian tulis sendiri. INT, kasih spasi. Nah, nanti kalau benar, warnanya akan berubah menjadi biru. Ya, INT. INT itu singkatan dari integer. Nah, integer itu adalah tipe data ya. Nah, itu nanti kita akan belajar lebih lanjut tuh tentang tipe data. Ya, tapi yang pasti kita sederhana terlebih dahulu. Nah, kita pakainya INT. Ya, kita pakainya INT. INT dikenalin nih. INT, kemudian kita boleh pakai bahasa apa aja. Misal di sini INT lampu, ya. Apa yang akan kita kenalkan? Yang akan kita kenalkan ke Arduino adalah lampu. Nah, lampunya ini kita kenalin ke Arduino. Kak, namanya selain lampu boleh nggak? Namanya selain lampu itu boleh, ya. Misal di sini namanya lamp aja nggak masalah, ya. Atau kita namakan LED juga nggak masalah, ya. Misal LED spasi itu nggak masalah juga. LED itu ini ya lampu ya, light emitting diode. Nah, itu lampu, itu komponen elektronika. Nah, misal kita ganti, misal diganti nih namanya misal Rihanna, nggak masalah ya, Rihanna.
Nah, jadi yang dikenalkan oleh si Arduino itu nanti di Rihanna. Tapi Rihanna itu adalah lampu. Ya, Rihanna itu adalah lampu, namanya Rihanna. Misal namanya selain itu apa misalnya Aska nggak masalah ya, INT Aska itu nggak masalah. Itu kita hanya memperkenalkan. Oke. Nah, sekarang kita kenalkan dulu nih lampu. Oke, kakak pakai yang standar aja ya. INT lampu. Nah, kasih spasi. INT lampu, kasih spasi. Kemudian sama dengannya di mana nih? Nah, sama dengan. Oke. Nah, di sini di Arduino, nah, kita sedikit ke Arduino ya. Nah, di sini di Arduino itu ada yang namanya pin digital ya, yang di atas ini. Nah, yang di atas ini ada yang namanya pin digital, digital PWM. Ya, digital PWM. Nah, pin digital itu nanti yang akan kita gunakan untuk menyalakan dan mematikan lampu. Pin digital ada di situ, kita lihat ada 14 pin ya. 14 pin. 14 pin dari pin 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. RF dan GND itu tidak termasuk dalam sebuah pin digital. Enggak ya. Digital itu hanya angka. Pin 0, nah ini ya, pin 0 yang ada RX-nya itu, tulisan RX, sampai pin nomor 13. Di situ. Ya, pin 0 sampai pin nomor 13 itu pin digital. Nah, sekarang oke. Kita kenalkan lampunya. Lampunya tadi itu mau di pin berapa? Nah, kalau mau di pin berapanya terserah kalian ya, terserah kalian. Tapi di sini bisa semuanya bisa dipakai ya, dari pin nomor 0 sampai pin nomor 13 itu semuanya bisa dipakai. Nah, tapi kalau di sini kakak coba pakai pin nomor 7 ya. Nah, kakak coba pakai pin nomor 7. Nah, di sini kita ke pemrogramannya lagi nih, ke kodenya. INT lampu sama dengan 7. Ya. Nah, di akhir kalimat, di akhir baris untuk Arduino itu harus ada titik komanya. Bahasa C, bahasa C itu harus ada titik komanya. Kalau nggak ada titik koma, nanti bisa error. Ya, error, bisa error ya. Pokoknya error ya. Programnya nggak akan bisa dijalankan. Seperti itu. INT lampu sama dengan 7. Karena nanti kita akan menghubungkan lampunya ke pin nomor 7. Itu ya anak-anak. Oh ya teman-teman. Pak, ada spasi nggak habis 7, Pak? Nggak ada. Nah, untuk di sini pakai spasi boleh, tidak juga nggak apa-apa. Ya. Nah, ini pakai spasi boleh nih, nggak masalah. Ya, pakai spasi boleh, nggak juga nggak masalah. Nah, misal nih lampu, spasi, lampu sama dengan langsung 7 tanpa spasi. Ini juga nggak masalah. Ya, ini juga tidak masalah. Tapi kalau kakak biasanya lebih enak pakai spasi ya. Nah, tapi di belakangnya 7 nggak pakai spasi. Mau dipakai spasi juga nggak masalah. Itu ya. Nah, ini udah nih. Ini kita udah kenalkan nih si lampu ini dengan Arduino. Ya, berarti lampu udah dikenalkan sama Arduino. Arduino ini namanya lampu. Arduino masih bingung. Lampunya ada di mana? Nah, kita tambahkan lampu. Nah, lampunya ada di tanda plus ya. Yang ungu itu tanda plus. Tanda plus, kemudian kalian pilih LED. Nah, LED. LED, lampu. Nah, kalau udah, nah coba kita geser ya. Coba kita geser lampunya.
Nah, itu kalian tinggal klik, kemudian klik kembali. Jadi kliknya 2 kali, tapi kasih jeda ya. Klik, kemudian klik di drag seperti kalian memasukkan kodenya di MIT App Inventor. Ya, di drag, digeser tuh. Nah, kemudian misal lampunya di atas. Ya. Nah, misal lampunya di atas seperti ini. Nah, coba kalian geser terlebih dahulu. Nah, sampai seperti ini ya. Nah, tadi di mana? Nah, tadi ada di ini ya, di plus ya, tanda plus itu. Yang warnanya ungu. Plus. Kemudian kalian pilih LED. Ya, kalian pilih LED. Nah, ini. Yang warnanya merah ya, warnanya merah. Oke. Nah, di sini kakak bingung hapusnya gimana nih. Soalnya kakak pakai ini ya, pakai Android. Kakak nggak pakai ini laptop. Ada yang bisa menghapusnya. Kakak malah bingung sendiri, nggak bisa hapus. Oke, lampunya kita pakai satu aja ya. Lampunya kita pakai satu aja. Tanda tanya ini apa ya? Karena di sini nggak ada kayak di MIT gitu ya, nggak ada pembuangannya gitu. Nah, ini lebih enak menggunakan komputer sebenarnya, ya. Nah, lampunya kita pakai satu aja ya. Maaf ini kakak singkirkan jauh LED-nya. Nah, kita lampunya pakai satu aja. Nah, di lampu itu, di lampu yang warna merah itu, yang sebelah kanan ya, yang sebelah kanan itu nanti kita akan hubungkan dengan pin nomor 7. Nah. Oke. Yang sebelah kanan itu kan ada tulisan LED 1A ya. LED 1A. Kemudian kalian klik ke pin nomor 7 di Arduino. Hilang. Nah, Uno 7 kalian klik, kemudian klik kembali ke kaki LED-nya ya, yang sebelah kanan. Nah, jadinya seperti itu. Nah, kemudian yang GND, nah itu maaf, kakak geser aja biar lebih enak ya. Nah, terus yang GND kalian bisa klik sekali aja. Nah, nanti ada tulisan Uno GND 1 ya. Kalian klik aja itu. Kemudian kalian klik ke lampu yang sebelah kiri. Nah, kalau tadi yang kanan ya, yang kanan masuk ke nomor 7, sedangkan sekarang yang kiri masuk ke GND. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nanti jadinya seperti itu. Nah, sekarang coba kalian coba dulu. Nah, nanti kalau udah, tolong bilang sudah ya. Jadi kakak biar tahu nih kalian sampai mana gitu. Kalau ada yang kesulitan bisa tanya. Ya, bisa tanya. Sudah kalian coba? Sudah. Kalau kebalik gak apa-apa kan, Pak? Oh, kalau kebalik nggak bisa ya. Kalau kebalik gak bisa. Nggak bisa. Kalau kebalik nanti tetap akan mati. Lampunya nggak akan nyala. Jadi yang kabel hijau harus ada di 7-nya gitu. Ya, betul sekali. Oke. Yang kabel hijau harus ada di 7, kemudian kabel yang hitam di GND itu yang harus sebelah kiri ya. Sebelah kiri. Tidak boleh terbalik. Nah, kalau terbalik, tidak akan menyala lampunya. Nah, itu. Nah, kalau di kalian bisa kalau kalian menghapus ya bisa kalian klik misal kabelnya. Ini bisa hilang. Ya bisa kalian klik kabelnya kemudian bisa di delete ya. Oke.
Pak, tadi kodenya gimana? Kenapa? Ini barusan bisa hilang. LED-nya bisa hilang nggak ya? Oh, tetap nggak bisa hilang ya. Kalau tadi kabelnya bisa hilang. Oke, sudah anak-anak? Ya, jangan sampai terbalik ya. Jangan sampai terbalik. Kalau terbalik, lampunya tidak akan menyala. Assalamualaikum Kak. Tadi yang ada kabel itu tadi cara pasangnya gimana ya? Oke, yang ada kabelnya cara pasangnya gimana? Nah, ini ya. Oke. Cara memasang kabelnya yaitu pertama, maaf kakak zoom sedikit. Nah, caranya adalah klik yang di tujuh kotak hitam itu ya. Nah, 7 kotak hitam itu kamu klik. Nah, ini diklik ya. Diklik. Kemudian kamu tinggal klik lampu yang sebelah kaki lampu yang sebelah kanan tinggal diklik. Nah, nanti akan otomatis. Ya, nanti akan Oke. otomatis. Oke. Siap. Terima kasih Kak. Sama-sama. Nah, sekarang yang ground ya. Nah, GND itu kepanjangannya adalah ground. Ground, tanah. Ya, ground, tanah. Atau biasanya kalau di elektronika seperti ini namanya ada negatif. Ya, namanya adalah negatif. Ground. Nah, kabel yang GND diklik, klik GND, kemudian klik yang kaki sebelah kiri. Hilang. Nah, ini akan jadi. Hilang lagi malah. Nah, jadinya nanti seperti ini ya. Nah, jadinya nanti akan seperti ini. Oke, sudah teman-teman semua? Sudah. Oke, nah kalau sudah, nah di situ kan ada simulation sama code ya, kodenya. Nah sekarang kita kembali ke kode, ya. Sekarang kita kembali ke kode. Nah kalau di kodenya, maaf. Ini sekarang kita ke kodenya. Nah, tadi udah dikenalkan lampu ya. Lampu sudah dikenalin ke Arduino-nya. Nah, sekarang kita ke void setup. Nah, namanya setup. Setup itu pengaturan. Ya, setup itu pengaturan. Nah, karena lampu itu bisa memancarkan cahaya, makanya lampu disebut sebagai komponen output. Ya, karena lampu bisa memancarkan cahaya, makanya lampu itu disebut sebagai komponen output. Nah, kita atur ya di Arduino. Oke, di sini kalian bisa pakai tab ya. Kalian bisa di tab
di laptop kalian atau komputer kalian bisa tab. Nah, kalau pakai Android kalian bisa spasi karena nggak ada tabnya. Pak, kalau Nah, kabelnya hijau gimana Pak? Dua-duanya Pak. dua-duanya kabelnya hijau, nggak masalah. Ya, yang penting nyambung. Nah, yang penting nyambung. Nah, di simulation ini ya, dua-duanya hijau. Nah, misal nih, kakak hapus. Nah, kenapa sih kok bisa jadi hijau? Nah, karena yang pertama diklik adalah di kaki lampunya terlebih dahulu. Ya, nah, di kaki lampunya ini, kemudian langsung ke ground. Maaf, hilang. Susah ya untuk ngeklik ya. Nah, di sini kemudian langsung ke GND. Nah, makanya jadi warna hijau kan? Jadi warna hijau. Gimana Kak? Berpengaruh nggak? Ini nggak masalah. Ya, ini nggak masalah. Kita nggak masalah. Oke, kita langsung ke kodenya. Nah, di kode, di void setup, namanya kan pengaturan ya. Void setup itu adalah subprogram, subprogram untuk pengaturan. Nah, kita atur dulu ya. Kita atur dulu. Caranya gimana? Caranya kita kenalin ke Arduino lagi ya. Arduino ini lampu ini adalah komponen output. Arduino ini komponen output, jangan dijadiin input ya. Nah, kita bahasanya seperti itu kalau kita ngajarin. Ya, nah jadi di sini tulisannya adalah pin mode. Nah, pin mode. Mungkin kalau di sini kalian bisa ada ya di auto text-nya itu ada pin mode, bisa kalian klik pin modenya itu. Bisa diklik atau bisa kalian ketik sendiri. Ya. Pin mode. Nah, pin mode itu tulisannya harus sama persis. Tidak boleh berbeda, ya. P-nya kecil, pin mode, P-nya kecil, M-nya besar, dan hurufnya disambung semuanya. Pin mode itu disambung, tidak dipisah, ya, tidak dipisah. Pin mode di dalam kurung, nah itu ada kurung ya, kurungnya kurung kecil, kurung biasa, kurung kecil. Pin mode yang dikenalkan tadi ya, lampu. Pin mode lampu. Nah di sini di auto text-nya nggak ada ya, di auto text-nya nggak ada karena kita memperkenalkan yang baru. Pin mode lampu, koma. Nah kalian pilih tadi lampu sebagai output, ya. Lampu sebagai output bisa kalian klik. Nah lampu, koma output. Tulisannya kapital. Output itu tulisannya kapital. Nanti kalau udah benar, warnanya akan berubah menjadi biru. Ya, biru atau hijau itu. Biru ya. Biru. Nah, itu kalau benar. Tapi kalau tulisannya salah, nah akan misal output. Nah, tulisannya tidak akan berubah jadi biru, enggak, tapi tetap hitam, ya. Harusnya, walaupun output tapi U-nya kecil, tetap salah, ya, tetap tidak benar. Harusnya besar semua. Nah, baru deh jadi. Jangan lupa di akhir ya, di akhir harus ada titik koma. Itu harus sekali. Kalau enggak nanti akan error. Nah, kecuali ini nih, kecuali yang ada di void setup. Nah, ini tidak boleh ada titik komanya malahan, ya. Ini malah harus tidak ada titik koma. Jangan ada titik koma. Yang ada titik komanya yang kita ketik-ketik aja, ya. Nah, ini udah selesai. Di pengaturan udah selesai, ya. Pengaturannya udah selesai. Nah, terus coba kita sedikit ke bawah. Kita ke void loop. Ya. Kita ke void loop. Nah, di bagian void loop, yang tadi ya,
Ada tulisannya put your main code here to run repeatedly. Nah, jadi letakkan program utama kamu di sini untuk dijalankan berulang-ulang kali. Nah, jadi program utama kalian harus ada di sini nih, di void loop. Ya, jangan sampai program utama itu ada di void setup, jangan sampai. Oke, nah kalian bisa pakai tab ya, sekali aja tabnya. Kenapa sih Kak kok harus di spasi atau harus di tab gitu? Nah, karena sebenarnya nggak berpengaruh, cuma nanti ketika penulisannya estetik ya, kita bicara tentang estetik itu kurang ya, karena nanti akan di depan semuanya jadi satu sama kayak sub program. Nah itu menurut kakak sih kurang enak, karena programmer yang lain pun pasti akan melakukan hal yang sama ya, dikasih agak maju ke depan sedikit tuh. Oke, nah sekarang kita ke void loop. Kita akan menyalakan lampunya ya, kita akan menyalakan lampunya. Caranya gimana? Nah, kita ajarin ke Arduino ya. Arduino, lampunya harus nyala nih. Nah, Arduino bertanya, gimana cara nyalain lampu? Oke, kita ajarin Arduino cara nyalain lampu. Caranya adalah pakainya digital. Nah, di situ kan ada pilihan-pilihan ya, ada banyak pilihan untuk di auto text-nya. Kalian pilih yang digital write. Digital write. Menulis digital ya, digital write. Nah, kalian pilih tuh. Nah, digital write. Oke, di dalam kurung. Digital write tulisannya harus sama. Digitalnya kecil, write-nya, huruf W-nya huruf besar. Digabung, tidak boleh dipisah. Ya, tidak boleh dipisah. Digital write, apa yang akan kita nyalakan? Yang akan kita nyalakan adalah lampu. Nah, di auto text-nya nggak ada ya. Koma, nah, sudah disediakan. Kalau high itu berarti nyala, kalau low itu berarti padam. Ya, high itu nyala, low itu padam. Nah, kita akan menyalakan lampu dulu. Ya, kita akan menyalakan lampu. Nah, high-nya hurufnya kapital semua. Hurufnya kapital ya. Jangan sampai ada yang kecil. Soalnya nanti akan salah. Tidak bisa dikompil. Nah, tidak bisa dijalankan ya. Artinya tidak bisa dijalankan. Nah, ini udah selesai. Ini udah selesai. Kalian sudah sampai sini? Udah. Sudah. Sudah. Nah, oke. Kalau sudah, coba kalian ke simulation. Ya, coba kalian ke simulation. Kemudian, oke, kakak zoom out sedikit. Nah, kalau sudah, coba kalian klik play. Play itu yang tanda hijau, ada arah panah ke kanan ya. Nah, itu kalian coba play. Nah, lampunya akan menyala. Ya, lampunya akan menyala. Itu cara menyalakan lampu. Kakak tadi gimana caranya jadi hijau itu kabelnya? Caranya jadi hijau kabelnya. Nah, kabelnya mau hijau, mau hitam nggak masalah. Ya, kalau mau caranya jadi hijau, tinggal diklik kaki yang sebelah, kaki LED-nya ya. Kaki LED-nya yang sebelah kiri kamu klik. Kan ada nanti ada tulisan LED 1.C ya. Kemudian kalian klik GND. Nah, itu akan menjadi warna hijau. Tapi kalau kalian pengen warna yang hitam, kalian klik GND terlebih dahulu, baru kalian klik kaki lampu yang sebelah kiri. Nah, itu nanti akan jadi hitam. Itu ya perbedaannya. Iya. Ya. Kok bisa kedip-kedip lampunya tadi? Ini Nah, kok
tadi punya kakak bisa kedap-kedip gimana? Nah, karena itu tadi kakak program ya. Tadi kakak program. Nah, yang kalian program ini adalah untuk nyalain lampu aja ya, untuk nyalain lampu aja. Nah, sekarang kita bikin programnya untuk bikin kedap-kedip ya, untuk bikin kedap-kedip. Nah, kita stop dulu ya, kita stop dulu. Stop. Nah, kemudian kita ke kode. Nah, oke. Programnya itu ada di void loop ya, programnya ada di void loop. Nah, kan di situ ada digital write, lampu, koma, high, tutup kurung, titik koma. Kemudian kalian enter. Ya, kalian enter. Nah, setelah di enter, kalian pengen lampunya itu nyalanya berapa detik gitu. Pengennya nyalanya berapa detik? Oke. Kakak pakainya 1 detik aja ya. Kakak pakainya 1 detik aja. Nah, caranya gimana? Caranya tinggal dikasih delay. Ya, tinggal dikasih delay. Nah, tadi kakak lihat delay itu ada ininya, apa auto text-nya. Nah, di sini ada delay ya. Nah, bisa kalian klik delay-nya itu atau kalian tulis sendiri juga nggak masalah. Delay dalam kurung. Kalau 1 detik, kalau mau 1 detik itu 1000. Nah, karena di delay ini adalah satuannya milidetik. Ya, kalau kalian menggunakan delay itu satuannya milidetik. Nah, biar jadi detik, kita kasih nilainya 1000. Nah, delay 1000 itu 1 detik ya. 1000 itu 1 detik. Kasih titik koma, jangan lupa. Kasih titik koma. Delay 1000 itu untuk 1 detik. Kak, kalau 5 detik berapa, Kak? Nah, kalau 5 detik ya 5000. Ya, kalau 5 detik ya 5000. Nah, kalau 5 detik kelamaan ya. Kita pakainya 1 detik aja 1000. Nah, ini udah. Jadi gini, logikanya gini. Lampu menyala selama 1 detik. Kemudian lampu padam atau mati. Lampu mati selama 1 detik. Nah, karena kita memprogramnya di void loop ya. Nah, karena kita memprogramnya di void loop, maka programnya udah otomatis kan mengulang kembali. Nah, ini udah nyala nih selama 1 detik. Ya, udah nyala selama 1 detik. Sekarang kita matikan lampunya. Digital sama kayak tadi ya. Digital write. Nah, kalian pilih yang digital write. Nah, digital write dalam kurung, nah ini kurungnya 1 aja ya, jangan sampai ada 2 nih. Nah, digital write lampu, koma. Nah, karena mati itu low ya, mati itu low. Nah, digital write lampu, koma, low. Tutup kurung, titik koma. Kemudian dikasih lagi delay. Dalam kurung. Nah, kita nyalakan, kita matikan lampu selama misal setengah detik aja, 500 ya. 500 itu setengah detik. Kalau 1000 itu 1 detik ya. Satuannya milidetik, ingat-ingat. Nah, di situ delay-nya 500. Jadi, nyala selama 1 detik, mati selama setengah detik. Nah, gitu ya. Logikanya seperti itu. Nah, jadi ini nyala nih digital write, lampu high, itu lampunya akan menyala. Lampunya akan menyala selama 1 detik karena delay-nya 1000. Kemudian lampunya mati selama 500. Nah, karena programnya ada di void loop, maka lampunya akan nyala mati terus-terusan sampai nanti Arduino-nya rusak atau komputer kalian yang rusak. Ya. Selama masih hidup itu nanti programnya akan terus berjalan. Seperti itu. Oke, sampai sini sudah? Nah, kalau sampai sini sudah, nah coba kalian ke simulation deh. Nah, kemudian kalian play.
Bener nggak yang dikatakan sama Kak Anggi itu? Nah, nyala ya. Nyala. Nah, habis itu mati lampunya. Nah, di sini, oh ya, karena kita menggunakan simulasi, jadi pengaturan waktunya kurang tepat ya. Tapi ketika kita menggunakan alat yang sebenarnya, itu benar-benar 1 detik dan setengah detik. Ya, karena kita menggunakan simulasi, jadi pengaturan waktunya kurang tepat. Oke, nah jadinya nyala, mati, nyala, seperti itu. Terus-terusan sampai laptop kalian rusak atau HP kakak yang rusak ya atau perangkatnya yang rusak. Nah, itu ya. Nah, itu programnya. Ini programnya nih, kodenya nih. Nah, ini kalian sudah menjadi programmer ya. Programmer nih. Nah, coba kalian ketik, tulis terlebih dahulu, kemudian kalian coba di simulation-nya, kalian play ya. Nanti pasti akan nyala mati seperti itu. Oke, sudah dicoba, berhasil? Berhasil, Kak. Nah, berhasil ya. Nah, kalau berhasil, bisa nggak kalian bikin 2 lampu yang nyala mati, nyala mati? Nyala matinya bergantian. Ya, nyala matinya bergantian. Nah, berarti kita tambahkan lagi 1 lampu. Ya, sini kan nyala, kemudian mati. Lama ya. Kalau di simulasi emang agak lama. Nyala, mati, nyala, mati. Oke, kakak stop. Nah, sekarang coba kita membuat 2 buah lampu ya. Kita coba buat 2 buah lampu nyala mati. Tapi nyala matinya bergantian. Ya, nyala matinya bergantian. Oke, sekarang nah ini kita coba dulu ya. Kita tambahkan 1 lampu lagi. Nah, itu ada di tanda plus ya, tanda plus yang warna ungu. Kalian klik. Nah, pakainya LED ya, pakainya LED. Nah, jadi ada 2 buah LED ya, 2 buah lampu. Oke. Nah, kakak pindahkan yang di sebelah kanan ya, kakak pindahkan ke sebelah kanan. Nah, untuk LED-nya yang kedua, yang di sebelah kanan, kakak hubungkan ke pin nomor 0 ya. Kakak hubungkan ke pin nomor 0. Itu yang sebelah kaki sebelah kanan di pin nomor 0. Kok jadi belok-belok ini? Oke, kakak hapus dulu. Kakak zoom. Nah, yang sebelah kanan ya, yang sebelah kanan kita hubungkan ke 0. Nah, seperti ini. Oke, kalau kalian lebih bingung dari 0 dulu. 0 kemudian ke kaki sebelah kanan. Nah, terus yang kaki sebelah kiri itu kita hubungkan juga ke GND ya. Jadi GND itu nanti kabelnya nyambung-nyambung. Ya, ada kabel yang nyambung-nyambung ke GND. Nah, GND bisa kalian klik kemudian diklik lagi. Oke, nah jadinya seperti itu. Oke, ini kabel GND yang ini kita ke GND ini. Nah, oke. Jangan lewat situ deh. Langsung aja. Hilang.
Nah, oke. Jadi kabel GND nanti akan ada 2 ya. Nah, kabel GND nanti akan ada 2. Yang sebelah kanan LED kanan itu nanti juga akan ke GND kabelnya. Kemudian yang kiri juga ada GND. Nah, sekarang kita punya 2 lampu. Ya. Sekarang kita punya 2 lampu nih. Kita harus ajarin Arduino. Arduino, tolong dong nyalain lampunya 2 ini tapi kedap-kedip ya. Maksudnya kedap-kedip itu bergantian. Gitu. Nah, coba kalian buat seperti ini terlebih dahulu. Ya. Coba kalian buat. Kalau sudah, tolong bilang sudah ya. Jadi biar kakak tahu nih. Sudah. Sudah? Sudah. Cepat sekali. Oke, Kok di bagus. saya katanya build failed ya? Build fail. Nah, di program kamu mungkin ada yang error. Ya, di kode kamu mungkin ada yang error. Ya. Build fail. Nah, coba disamakan terlebih dahulu. Apakah ada yang error apa enggak? Nah, kalau ada yang error akan berubah ya warnanya. Warnanya akan berbeda. Nanti kita add lampu 0 misalnya gitu. Nah, kita nambahinnya sama seperti yang INT lampu itu, INT lampu 7 ya. Nah, kita tambahkan di bawahnya. Karena kita sekarang punya 2 lampu. INT, spasi. Nah, nama lampu itu tidak boleh sama. Ya, nama lampunya itu tidak boleh sama. Nah, kalau yang tadi itu namanya lampu, mungkin yang di bawahnya sekarang jangan lampu namanya. Namanya jangan lampu. Silakan kalian ubah. Misal kalau kakak yang atas ya, yang tadi yang lampu ya tetap lampu deh. Kemudian yang ke bawahnya itu mungkin namanya cahaya ya, mungkin. Cahaya sama dengan, nah tadi dihubungkan ke nomor berapa ya? Kakak lupa lagi. 0. Nah, betul sekali. Dihubungkan ke nomor 0 ya. Dihubungkan ke nomor 0. Ini kenapa nggak bisa gerak? Nah, ini ya, ke RX. Ya, dihubungkan ke 0. Yang satunya dihubungkan ke 0, yang satunya ke GND. Nah, yang GND itu nggak usah dikasih teks apa-apa. Ya, yang dihubungkan hanya 0-nya itu aja. Nah, ini ya, 0. Uno 0. Nah, itu. Oke. Nah, kemudian cahaya kita kasih angka 0. Titik koma. Nah, Arduino udah dikenali nih sama 2 lampu. Ya. Tapi jangan lupa di device setup juga harus ada 2. Pin mode. Nah, jangan lupa ya. Pin mode. Karena tadi lampu sudah, sekarang kita kasih yang cahaya. Cahaya, koma, output. Karena sama-sama lampu ya, karena sama-sama lampu, berarti pakainya output. Nah, kalau lampunya ada 10 Kak, gimana? Ya pin modenya harus ada 10. INT-nya juga harus ada 10. Ya. Pin mode, cahaya, output. Ingat ya, nama itu tidak boleh sama. Kalau sama nanti akan error. Ya, kalau sama. Oke, kalau ini udah selesai. Nah, pin modenya udah ya, selesai di sini. Itu tadi INT lampu,
Kemudian ditambahkan lagi satu lagi INT cahaya. INT cahaya sama dengan 0. Kemudian yang di void setup jadinya ada 2. Pin mode, lampu, koma output, sama pin mode dalam kurung cahaya, koma output. Jadi ada 2. Nah, yang satunya itu kakak namakan cahaya. Kalian boleh bebas namain apa aja. Tapi ingat, ketika di void setup itu namanya harus sama. Ya, namanya harus sama. Nggak boleh berbeda. Nah, kalau berbeda, nanti Arduino-nya bingung. Ini yang didaftarin siapa kok, yang masuk siapa gitu. Jadi bingung nanti. Nah, kalau di sini sudah selesai, ini logika yang pertama ya. Logika yang pertama, di sini coba kakak hapus terlebih dahulu. Mana nih? Nah, yang pertama adalah lampu nyala terlebih dahulu ya. Lampu yang pertama itu nyala terlebih dahulu. Nah, kalau lampu yang pertama nyala, berarti cahaya atau lampu yang kedua itu nanti mati. Nah, kita tulis nih langsung. Digital, bright. Nah, lampu yang kedua karena namanya adalah cahaya. Mana tadi? Cahaya. Aku udah, Pak, udah bisa. Udah, nyala mati. Iya. Iya, Tapi bedanya nggak bisa, yang satu nggak bisa nyala, yang satu nggak bisa itu doang. Gitu. Kayak kalau misalnya yang kirinya nyala, mungkin kayak kan jadi kan aku kodenya 500 atau setengah second nyala buat yang lampu, sama 1 second mati buat yang buat lampu. Tapi terus kebalikannya kan. Tapi kalau misalnya kalau lampunya udah nyala selama setengah second, nah belum selesai setengah second, lampu yang kedua udah nyala, jadi bukan perfect loop gitu. Iya sih, tapi masih bisa ganti-gantian. Masih Aku bisa sih pasti gantian, tapi ganti-gantian. enggak itu ya, masih ada sedikit ini ya, nyala bersamaan gitu ya. Nah, Iya. caranya gimana? Nah, di sini. Nah, caranya gini aja. Delay mana sih delay? Nah, ini dia, delay. Wah, kalian cepat sekali. Sudah bisa memprogramnya. Nah, mudah kan? Mudah, program itu mudah ya. Nah, sini kakak pakai 500 saja. Nah, jadi ini logikanya nih kayak gini nih. Ketika lampu yang pertama itu nyala, lampu kedua yang mati tanpa ada delay. Ya, tanpa ada delay. Delaynya itu setelah dua-duanya nyala dan mati. Nah, kemudian di enter. Digital, white, mana sih white? Nah, kemudian di sini Kak kasih lagi lampu, koma. Nah, sekarang yang kedua nih, lampunya yang mati, lampu duanya yang mati, kemudian lampu yang keduanya nyala, digital red, cahaya, koma, high. Oke, kemudian dikasih delay. Delay dalam kurung kita samakan aja 500 ya, biar sedikit lebih cepat. Kak, kalau delaynya lebih kecil gimana? Oh, lebih kecil berarti lebih cepat lagi ya. Nah, ini programnya udah beres ya, udah beres nih program seperti ini. Ini satu yang di digital cahaya Bapak itu ada yang high yang bawahnya. Oh iya, betul sekali, terima kasih ya. Jadi nah ini harusnya yang pertama itu low ya, harusnya low. Nah, kakak kurang teliti. Terima kasih, pintar sekali. Nah, ini ya, jadi seperti ini. Lampu yang pertama, nah ini yang pertama ya, lampu pertama nyala, lampu keduanya mati. Nah, lampu keduanya mati. Kemudian dikasih delay.
Lampu pertamanya kemudian mati, lampu kedua nyala. Nah, jadi nyala matinya bergantian. Ini bukan titik 2, tapi harusnya titik koma ya. Titik koma. Oke, coba kita lihat. Nah, coba kita lihat apa ini. Nah, coba kita lihat programnya seperti ini. Kita coba ke simulasinya, simulation. Bener nggak sih nyala mati kayak gitu? Kita cek ya. Nah, oh iya paham. Itu karena kita menggunakan simulasi, jadi kelihatannya walaupun masih ada nyala, tetap berbarengan gitu ya. Ada nyala barengan. Padahal ini kalau sebenarnya kalau pakai alat yang hardware-nya itu nyala matinya bergantian. Ya, teman-teman semua. Jadi nyala matinya itu bergantian. Itu kalau pakai yang alat sebenarnya. Maksudnya bergantian itu dua lampunya itu kedap-kedipnya bareng gitu, Pak? Kedap-kedipnya itu bergantian. Jadi kalau ini kan masih ada nyala bareng tuh, ya kan? Lampu 1, lampu 2 kelihatan masih ada nyala bersama gitu kan. Nah, tapi kalau alat yang sebenarnya itu benar-benar langsung mati gitu. Jadi nyala mati bergantian. Kalau aku nggak bersamaan, aku karena 1000 sama 500. 1000 sama 500. Nah, itu nggak apa-apa. Ya, yang penting bergantian. Ini kan udah bergantian nih. Tapi masih kelihatan bersamaan gitu ya. Masih kelihatan bersamaan. Nah, kita coba. Misal ini kalau mau memprogram lagi di stop dulu ya. Di stop dulu. Nah, kita coba semisalnya delay-nya kita percepat. Kita kecilin. Misal cuma jadi 50. Apa yang terjadi? Nah, pasti cepat banget ya. Coba play. Delay itu minimal 1 ya, delaynya ya. Delay itu minimal 1. Nah, di sini kenapa kok nyala terus? Karena ini kedipnya terlalu cepat. Karena kedipnya terlalu cepat, sampai-sampai kita nggak melihat kapan lampu itu mati. Nah, jadi lampu udah mau mati, nyala lagi. Gitu, lampu udah mau mati, nyala lagi. Nah, itu ya. Oke, berarti kalau semakin cepat, dengan simulasi itu juga kurang bagus. Ya. Coba kita pakai, kalau 250 gimana? Oke, kita coba ya, 250. Delay-nya. Nah, kalau udah, coba kita ke simulation tadi. Nah, kemudian kita play. Nah, makin cepat ya, ngedipnya makin cepat ya. Nggak lama kayak tadi. Gitu. Nah, ini kecepatan CPU kakak udah mencapai 16%. Itu menyerap terlalu banyak memori. Sampai 16%. Nah, sampai sini gimana? Sudah bisa nyalanya bergantian seperti ini? Nah, Bisa, Kak. Bisa ya? Ya, bisa Pak, sudah. Ya. Nah, ini adalah program. Nah, kalian memprogram menyalakan lampu kedap-kedip. Gimana untuk awal-awal? Apakah pusing atau susah? Biasa saja. Biasa aja. Yang penting kodenya jangan sampai lupa. Nah, itu dia. Yang penting kodenya itu jangan sampai lupa. Ini menggunakan bahasa C ya, bahasa C, bahasa C. Merupakan bahasa yang paling tinggi untuk saat ini. Ya, artinya paling tinggi itu bahasa yang mendekati dengan bahasa manusia. Wah, ini Pak Hendra jagonya nih bahasa C. Ya, paling jago nih. Oke, ada yang mau ditanyakan?
Nah, untuk minggu depan kita akan menggunakan seperti ini lagi. Tapi kita akan menggunakan tombol, ya. Minggu depan kita akan menggunakan tombol. Nah, disimulasikan ada ya, di simulasi itu ada, maaf kakak pindah slide sedikit. Nah, di situ ada push button, ya. Di situ ada push button, itu adalah tombol. Nah, ini adalah tombol. Tombolnya itu punya 4 kaki. Tapi nggak semua kaki, nah ini ya, jadi ada 4 kaki nih. Tapi nggak semua kaki itu digunakan, enggak. Hanya 2 yang kita gunakan nanti. Ya, itu tombol. Jadi ketika nanti tombolnya ditekan, nah, nanti akan menyala lampunya misalnya. Kak, selain ada tombol lagi ada apa? Nah, kita akan banyak sekali. Ada keypad, ya, keypad itu ya keypad, ya, tombol kayak yang di lift itu, nah itu pakainya keypad ya, pakainya keypad. Kemudian ada dot matrix, wah ini bisa membuat nama-nama ya, nama teks berjalan itu biasanya. NeoPixel, buzzer itu speaker yang bisa menyala. Kemudian ada DHT22 itu merupakan sensor kelembaban dan sensor suhu ya, DHT22. Kalau potensiometer itu merupakan sensor putar atau menggunakan sesuatu yang kita putar gitu. Kalau slide potensiometer sama aja, cuman pakainya geser. Ya, kalau LCD 16x2 atau LCD I2C 20x4. Nah, kalau LCD 16x2 itu mempunyai 16 baris dengan 2 kolom. Ya. 16 baris dengan 2 kolom. Kalau yang 20x4 berarti 20 baris dengan 4 kolom. Nah, itu bisa menampilkan teks. Nah, kalau servo itu motor yang biasanya untuk gerakan di kaki laba-laba. Nah, itu servo. Ya, itu servo. Kalau rotary dialer itu merupakan sensor putar ya, hampir mirip dengan potensiometer. Nah, ini masih ada banyak ya. SSD, OLED display itu adalah display yang bentuknya kecil. Nah, kemudian ILI 9341 itu touchscreen ya, touchscreen 2,8 inch touchscreen. DS1307 itu merupakan timer untuk waktu ya, pemberi waktu. HCSR04 itu ultrasonic, sensor jarak. Kemudian ada RGB LED, itu LED tapi punya 3 warna. LED itu sama kayak tadi lampu. Nah, kalau tadi kan lampunya hanya warna merah ya. Kalau RGB itu ada 3 warna. Red, green, dan blue. Merah, hijau, dan biru. Nah, kalau 7 segmen itu biasanya kalian lihat di lampu merah sebagai pewaktu. Ya, itu yang nunjukin waktu, misal 10 detik, 9 detik, 8 detik. Nah, itu pakainya 7 segmen. Nah, kalau 7 segmen display yang 4 digit berarti ada 4 hurufnya. Angkanya ada 4. Ya. Kalau yang di lampu merah biasanya cuma 3 atau 2. Karena cuma berapa puluh detik biasanya. Nah, ini masih ada banyak lagi. LED bar, analog, joystick, IR saver, remote. Nah, ternyata di sini masih banyak lagi. Ya. Terus yang akan kita gunakan apa? Nah, yang akan kita gunakan sedikit berbeda dari ini. Nah, tapi itu programnya sama aja. Ya, programnya sama aja. Jadi itu tadi adalah dasarnya. Ya, dasarnya. Nah, dasarnya aja mudah seperti ini ya, biasa aja ya. Nah, apalagi nanti ke depannya untuk memprogram robot. Nah, tapi jangan lupa untuk MIT App Inventor tetap dipelajarin karena kita akan membuat aplikasinya juga. Ya, jadi nggak cuma programmingnya itu kalian nggak cuma 1. Tapi kalian ada 2 nih, pakai MIT App Inventor dan menggunakan Arduino IDE.
Oh, ini ada annotation ya. Kakak nggak nyadar. Oke, teman-teman gimana? Apakah susah tadi programnya? Nggak terlalu. Nggak terlalu biasa aja ya. Ya, itu tadi adalah sedikit kita perkenalan ya dengan bahasa C, bahasa C untuk menyalakan lampu. Nyalain sama mematikan lampu aja programnya semudah itu ya. Mudah sekali ya, menurut kita emang mudah. Apakah ada yang kesulitan tadi? Nah, ini kita belum bisa di-save. Kenapa? Karena kalian belum sign up atau belum daftar. Nah, kalau kalian sudah sign up atau kalian sudah daftar, kalian bisa save di drive kalian atau save di cloud-nya punya itu ya, punya Walkwi ya, walkwi.com itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan teman-teman semua? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada berarti kakak anggap kalian sudah bisa semuanya. Ya, berarti kalian sudah bisa semuanya. Faiza, gimana Faiza? Apakah sudah paham dengan program tadi? Oke, mengacungkan jari jempol ya, berarti sudah paham Faiza. Faiza sudah oke ya, sudah oke. Kemudian Freski, gimana Freski? Oke kah? Oke, Kinanti oke? Nah, oke ya. Hanung, gimana? Paham? Paham. Ya, alhamdulillah. Berarti sampai sini sudah banyak yang paham. Nah, sekarang sudah pukul 14.27. Nah, kalian bisa belajar menggunakan buku, ya, menggunakan buku yaitu dasar-dasar Arduino. Nah, itu kalian bisa membelinya. Kemudian di YouTube juga banyak, ya, di YouTube juga banyak tuh program-programnya. Nah, di sini kakak menjelaskan ulang dan menjelaskan secara lebih detail dan lebih rinci, ya, secara detail dan rinci. Nah, kalau kalian ke UI, Universitas Indonesia, besok ketika kuliah, nah, kalian ke gedung Fakultas Ilmu Administrasi. Nah, di situ ada alat kakak ya, alat kakak yang sudah diterapkan di UI, itu menggunakan sensor otomatis. Gedung via UI ya, gedung via UI. Nah, itu sudah menggunakan, di sana gedungnya sudah menggunakan sensor otomatis. Jadi ketika ada orang lewat, lampunya akan berjalan sendiri. Nah, itu buatan kakak dan teman kakak di sana. Nah, itu ya, anak-anak menggunakan microcontroller itu bisa untuk apa aja. Nggak cuma nyalain lampu doang, matiin lampu doang gitu, enggak. Tapi zaman sekarang itu mobil udah keren-keren ya. Nah, siapa tahu mobil kalian nanti akan kalian pasang tuh GPS ya, GPS. Jadi nanti kalian tahu nih posisi ayah atau ibu posisi di mana gitu. Kalian sudah tahu, oh ibu lagi ke Superindo misalnya. Kalian cek lewat HP, oh lagi ke Superindo, kemudian lagi jalan-jalan sama adik, ya aku ditinggal gitu kan. Nah, kalian bisa tahu tuh posisi ya. Dengan tadi sensor-sensor tadi. Ada kompas segala macam. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman semua? Nah, sudah jelas. Nah, kalau jelas minggu depan kita akan mencoba menggunakan tombol ya. Kita akan mencoba menggunakan tombol dengan beberapa lampu, variasi lampu ya. Lampunya divariasikan. Tuh. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kakak kembalikan ke Pak Hendra. Oke, baik Anggi. Terima kasih banyak ilmunya pada hari ini. Oke, Lab Scott, bagaimana tadi? Belajar pemrograman bahasa microcontroller menggunakan Arduino Uno, begitu. Sebenarnya tadi diajarkan sama Kak Anggi itu masih virtual.
sebenarnya ada alatnya kayak ya. Jadi bentuknya kotak G gitu, bisa menggunakan LED dan kamu bisa program langsung gitu ya. Jadi betul-betul lampunya bisa berkedip kayak gitu, betul-betul lampunya bisa menyala, mati, nyala kayak gitu. Dan itu bisa diganti pakai speaker kayak gitu ya, bisa diganti pakai hal-hal yang lain. Oke, baik. Terima kasih banyak ya tadi. Sebenarnya tuh Kak Anggi sudah jago banget nih di bidang microcontroller itu, di bidang microcontroller khususnya tuh. Ya karena tadi betul memang Kak Anggi sudah membuat berbagai macam karya oleh Kak Anggi seperti itu ya. Oke, baik. Sudah pukul 14.30, sudah saatnya kita beristirahat, sudah saatnya kita untuk kembali ke aktivitas masing-masing. Sebelum kita akhiri, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Lab Scott, sampai jumpa lagi minggu depan ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih banyak. Yuk silakan boleh beristirahat. Yuk silakan ya. Boleh silakan istirahat. Oke, good. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Hendra, izinnya kita. Yuk silakan. Jangan lupa istirahat ya. Jangan lupa istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.